sebuah tempat yang membuat saya tertarik untuk saya kunjungi. Kalau ditanya, misalkan, anggapnya akan misalnya, kenapa Miss? Kok senang banget? Kenapa bisa tertarik? Oke ya, pertama kita garis bawahi kata tertariknya. Terus Angga nanya, kenapa Miss bisa tertarik? Karena tempat ini menarik. Oke, siapa yang bisa bikin kalimatnya? Dari kata interesting and interested. How I feel, you say interested. The thing that you feel interested, you say interesting. Yuk, silakan. Kita kasih clue-nya, hal bendanya itu adalah misalkan tempat atau mall. Misalkan dimulai dari gini, I feel apa? Pilihnya interested atau interested? Interest. I feel interested to visit this mall. Terus ditanya, why? Because jangan this mall, misalkan this city. Ya, saya tertarik untuk mengunjungi kota ini. Kenapa? Karena kota ini di city pakai pronoun kata ganti because it is very interesting. Good. Iya. Ya. Jadi I feel interested to visit this city because it is very interesting. Ya, jadi kalian boleh tidak menggunakan kata di city lagi karena sudah digantikan dengan kata it is. Ya. Sekarang coba kita pakai kata annoy. Ya. Ada seorang anak yang ngejengkelin banget gitu ya. Dan hal yang dia lakukan itu benar-benar mengganggu saya. Kira-kira gimana? Anip, Miss. I feel annoyed. I feel annoyed with this kid, misalkan gitu ya. Because, misalkan anak kidnya itu laki-laki, because he is very annoying. Ya, ini hanya untuk bisa membedakan aja ya. Jadi kita gunakan dua kata ini. I feel annoyed with this kid because he is very annoying. Ya, oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa. Oke, good. Berarti Miss boleh lanjut ya, karena masih ada materi lagi nih. Oke? Boleh lanjut? Boleh. Sekarang kita masuk ke materi yang pertama sekali. Nah, oke. Nah, di sini kita akan membahas tenses ya. Pertama present simple atau present tense. Yang kedua present continuous. Oke, nah kita ambil contoh. Kalau ada kata yang pakai subjek, ada to be, ada verb in, ini dia pakai is, am, are, maka dia kita sebut present continuous. Apa itu present continuous? Yaitu tenses yang waktunya adalah sedang berlangsung sekarang. Oke, ini ada di contoh nomor 1. Kelly is baking a cake now. Kelly is baking a cake now. Berarti Kelly sekarang sedang memanggang kue. Saatnya kapan? Sekarang, ya. Nah, ini adalah bentuk kalimat positif. Nanti di soal Miss minta kalian berubah ke dalam bentuk infinitif. Perhatikan,
Ketika di sana ada to be, maka gunakan to be di depan. Ya, ini kalimat positifnya, berarti kalian tinggal pindahkan is Kelly, selalu subjek, setelah to be baru baking. Is Kelly baking a cake now? Oke, ini yang disebut kalimat interrogative atau kalimat tanya. Kelly sedang memanggang kue sekarang. Lalu kalau kalian mau tanya, apakah Kelly sedang memasak kue sekarang? Ya, maka kalian gunakan polanya seperti ini. Terus ternyata kalian mau bentuknya kalimat negatif. Berarti dia harus pakai not. Kelly is not baking a cake now. Ya, yang pertama, Kelly sedang memanggang kue. Yang kedua, apakah Kelly sedang memanggang kue sekarang? Yang ketiga, Kelly tidak sedang memanggang kue sekarang. Ya, catatan buat kalian, nanti di soal Miss tidak akan menyebutkan atau memberikan contoh, Miss hanya memberikan petunjuk. Please make interrogative and negative sentences. Jadi kalau pola kalimatnya di soal seperti itu, maka ini yang Miss maksud. Interrogative and negative berarti harus ini jawabannya. Dan ingat, kalau ada to be, berarti to be-nya yang taruh di depan untuk interrogative. Kalau dia negatif, kalian tambahkan not. Ya. Nah, ini nanti kalian bisa coba mengartikan di sendiri ya. Nah, ini kalau bentuk present continuous ya. Lalu bagaimana Miss kalau dia nggak ada to be-nya? Nah, kita lihat contoh di nomor 2. And washes clothes. And mencuci baju. Oke, ini triknya. Ketika kalian tidak dapati to be di sini, kalian lihat kata kerjanya. Ya, bagaimana bentuk kata kerjanya. Jadi ingat, kalau nggak ada to be-nya, ingat lihat kata kerjanya. Nah, di sini sebenarnya ada akhiran is, ya kan, dari kata wash. Kenapa dia pakai is? Karena dia subjeknya si washes clothes, ya. Nah, kalau dibentuk ke dalam kalimat interrogatif, kalau dia ada s atau is, itu tandanya bentuk das. Ya. Berarti kalimat bentuk tandanya adalah das and was clothes. Jangan lupa tanda tanyanya. Kalau nggak ada tanda tanya, walaupun ini benar-benar tetap bisa lagi. Kenapa? Karena grammar provokasi itu harusnya harus benar. Ya. Jadi kalau udah selesai, tapi nggak ada tanda tanya, yang salah. Karena kan adalah interrogative sentence. Ya. Ini kalau kalimat interrogative. Gimana kalau kalimatnya negatif? Jadi tambahin contoh. Jadi and just. Nah, perhatikan kalau sudah ada kata just, jangan lagi pakai was, tapi kembali ke bentuk awal. And just more was close. Oke. Nah, ini kalau ada to-be-nya, jadi kalian gunakan yang namanya kata kerja baru. Ya, kata kerja baru kalian lihat kalau siap pakai s, berarti ini mintanya pakai gas. Kalau nggak ada s, ya gunakan kata duduk, ya. Nanti contoh yang berbeda. Nah, ini yang kedua. Terus gimana kalau di sana ada cuman model? Nah, ini yang namanya model. Ya, mungkin kalian masih ingat yang camping, wheel, ya, terus mic, dan sebagainya.
kalian lihat pola kayak begini, kalian sama-sama seperti kalian lihat di ya. Oke, kita tulis ini J can dance well. Jadi dapat menari dengan bagus. Menari, ya ini kalimat positifnya. Jadi kalau kalimatnya sebenarnya tinggal jadikan aja sensasinya. Dapatkah Jerry menari dengan baik? Lalu Jerry cannot dance well. Nah ini bentuk negasinya ya, seperti itu. Jadi ini akan mempermudah kalian menghafal ya. Nah sekarang seperti yang tadi masih bilang, gimana kalau dia bentuk subjek yang bentuknya nggak ada S-nya? Nah kalian coba bilang apa? Mereka membersihkan kamar mereka. Ya, ini kalimat posisi. Nah, tadi kan kita bilang, di sini ada B-nya nggak di nomor 4? Nggak ada. Ya, berarti kalian lihat filternya. Filternya ada S-nya nggak? Berarti do. Ya. Do we clean their home? Nah, ini jadi kalimat tanya ya. Lalu bentuk posisi negatifnya gimana? Tinggal gambar apa aja. They do not clean their room. Hanya ini ya. Hanya yang kalian lihat dari soal ini. Tapi nggak sampai salah. Ya, karena apa? Kalian nggak boleh berubah bentuk kalimat. Nggak boleh ditambahin kita dibikin kalimat tanya pakai will, pakai were. Enggak, pakai aja pola lamanya yang sudah ditentukan di soal. Ya, jadi kalau yang bilang itu make interrogative sentences. Jadi yang dimaksud adalah seperti ini. Yang ada kalimat tanya. Jadi, sampai sini ini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau tanya silakan. Kalau nggak ada, kita coba bersimulasi ya. Okay, now please make an interrogative and negative sentences. Ya.
yang Yuda play badminton. Siapa bisa bikin interrogative? Ayo. Does Yuda play? Yuda playnya Enggak. kebetulan ada beras ya. Beras Yuda play badminton. Jangan Saya jangan lupa pakai pertanyaannya dulu. Siapa nih? Yuda Yuda not play badminton. lihat ya. Next, Yuda is playing badminton. Interrogatifnya ya siapa? Yuda Ayo, tunggu sabar dulu. Ayo. Is Yuda playing badminton? Is Yuda playing apa? Tanda tanya. Next, ayo siapa tadi? Barusan siapa? Cowok? Sorry, interrogatifnya yang masih yang Yuda. Yuda Negatifnya We do not enjoy the holiday. gampang ya. Oke, next. Yo, sorry ini maksudnya Bram will go to Lombok. Interrogatifnya Will. yes, will Bram Go to Lombok. go to Lombok. Jangan lupa apa? tanya. datanya Oke. Negatif. Bram will not go. not go to Lombok. Go to Lombok. Will not go. Oke, jadi yang keluar cuma 4 pola ini gampang ya. Kalimat present continuous dan yang pakai modal. Ya, kayak gini. Oke, ada yang mau ditanyakan? Gampang kan? Paham. Oke, next. Nah, sekarang kalau kalian tadi udah bisa berubah dari bentuk kalimat positif ke kalimat interrogatif, sekarang harus reorder. Jadi ini kata-katanya diacak dan kalian harus menyusun. Disusun ya, Miss. Disusun ya, Miss. Ya, Miss kasih waktu 10 menit kalian kerjakan soal ini, terus nanti siapa yang bisa boleh. Tapi sekarang lihat dulu dan kerjakan dulu masing-masing. Yuk, silakan. 10 menit dari sekarang.
Ayo jawab, Miss. Tunggu belum 10 menit. Sekarang aja, Miss. Udah, Rizka bisa pukul aja, Miss. tunggu yang lain bilang sabar. Tahu Rizky buru-buru banget. Udah pinter kali. Jangan so pintar tuh, Ki. Kerjakan dulu, ayo. Saya nomor 1, Miss. Tunggu dulu, ntar kalau Miss bilang sudah. Sekarang kerjakan dulu. Yo, oke, silakan yang bisa nomor 1. Saya, Miss. Yuk, siapa nih? Hanif ya? Saya, Miss. Siapa tadi Saya, Miss. Hanif Rizky, Miss. yang pertama tadi siapa? Saya, Miss. Hanif Rizky. Silakan. Do I wear school uniform? Hah? Do you to an school uniform? Salah, masih salah. Ayo, siapa? Saya, Bu. Enggak, tadi yang pertama siapa? Yang tadi nyebut saya. Hah? Sidki. Saya, Bu. Saya, Miss. Ayo, Sidki, coba. Do you wear a uniform to school? Do you wear a uniform to school? Yes, benar. Oke, next. Number 2. Saya, Bu. Siapa? Salwa. Salwa, ayo. Do your school have an orchestra? Apa? Do your school have an orchestra? Di situ nggak ada do, adanya das. Iya. Das. Does your school have an orchestra? Iya. Jadi jangan merubah soal ya. Oke, number 3. Afrizal, Miss. Ayo, number 3. Afrizal. Do you and friends at your ICT school? Do you and Do you and friends at your ICT school? ada yang kurang. Do you Friends? your friends? Do you and your friends Ya. school? Apa nih? Do you and your friends at ICT school? ICT. Ada yang kurang. Ayo, masih salah. Siapa yang bisa benerin? Number 3. Ayo.
Do you and your friends study ICT at school? Good, betul. Do you and your friends study ICT at school? Ya, at your school. Oke. Sorry, at school. Boleh. Miss. Next, number Miss, do you like or maybe on football? ini Do malah you like football? Do you like waiting football, Miss? ini malah nggak kedengeran. Sekarang dengerin dulu. Ya udah, nomor 4 siapa? Sebutin nama. Kuaci, ayo. Watching football on TV. Oke, next number 5. Saya Miss. Yo, siapa nih? Yo, Saya. Do your friends buy a lot of CD? Do your friends, okay? Do your friends buy a lot of CD? Okay, good. Next, the last, number 6. Siapa yang bisa? Saya bisa, Miss. Ayo, Emang nggak apa-apa, Miss? nggak apa-apa. Aku kok udah habis it lama lu. Does it take a long time to learn English? Does It It- take uh, a long time okay. to learn English. Yes, good. Okay. Selak mulu, curang. Jawabannya tuh ada di sini. Dara. Nah, Ada di materi, Miss. itu dia. Wah, curang lu baru nyontek lu, bilang. Lihat materi, Miss, pantesan pada pintar. Curang tuh, bikin Miss, biar ada, Miss. Kenapa Ya. itu? Oke, ini nanti ini sih gampang. Kalau yang ini kalian hanya harus menjawab. Cara menjawabnya, kalian lihat di sini di pola kata kerja bantu yang digunakan. Kayak gini, nomor 1. Do you wear a uniform to school? Ya, dia jawabnya I don't like it. Kalau I don't like it berarti kan dia pakai gitu, disuruh pakai tapi dia nggak suka gitu ya. Do you wear a uniform to school? Berarti jawabannya, nah perhatikan. No, Yes, I no, No, yes, I do. yes, Yeah. iya, yes I do. I don't like it. Dia pakai tapi dia nggak suka gitu ya. Nah, jadi yang jadi apa namanya, yang harus menjadi poin adalah kalian lihat di sininya ya. Kalau di sini dia pakai does berarti dia yes it does. Yes it doesn't. Seperti itu. Jadi kalian hanya ikuti kalimatnya ya. Tinggal pakai misalkan yes. Contoh nomor 2 deh. Does your school have an orchestra? Apakah sekolah kamu memiliki orkestra? Nah, di sini dia bilangnya I play the violin. Berarti sekolahnya jawabannya yes, punya orkestra. Berarti apa jawabannya kalau di sini, yes or no? Yes. 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 Itu Nah, di sini ada Yes is done. pilihan Yes is done. ya. Nomor 3 sampai nomor 6 adalah tugas kalian nanti untuk worksheet hari ini. Ini untuk worksheet. Nanti kerjakan setelah kita kelar materi ya. Jadi nomor 3 sampai 6 kalian kerjakan. Pilihannya ada di atas ini ya. Oke. Word apa gimana, Miss? Ada di Word. Oke, nah sekarang ini adalah mixed tenses. Ini adalah gabungan dari 2 tenses. Yang tadi tenses present tense dengan present continuous ya. You have to complete the sentences and then write the present simple or the present continuous form of the verbs. Nah, sekarang kalian harus sangat bisa menganalisa situasi yang ada di soal.
Contoh nomor 1. Sam blank learn to play the guitar. He blank have lessons twice a week. Ya. Nah, pilihannya adalah kalian pilih present simple dulu atau present continuous di jawaban yang kotak pertama. Nah, caranya adalah ya, ketika sesuatu itu actionnya ya sedang dibicarakan, ini kan berarti sedang dibicarakan nih. Tom sedang belajar bermain gitar. Ya. Nah, di situ ada informasi bahwa rutinitas dia bermain gitar atau latihan gitarnya itu dalam seminggu dia latihan 2 kali. Jadi dia latihan 2 kali dalam seminggu. Maka yang pertama kalian gunakan Sam is learning. Ya, Sam is learning to play the guitar. Kenapa? Karena di sini disebutkan he have lessons. Nah, di sini harus pakai has. He has lessons twice a week. Ya, ada informasi kalau dia latihannya itu seminggu 2 kali. Berarti rutinitas yang kita asumsikan bahwa saat ini masih sedang berlangsung kalau dia latihan, dan pada saat kita bicara dia sedang berlatih bermain gitar. Ya, jadi yang ini kalian gunakan bentuk present continuous, yang ini bentuk pakai present simple. Oke. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua, selalu ada petunjuk di setiap kalimat. Itu yang kalian harus ingat. Di sini ada kata usually. Usually adalah bagian dari bentuk rutinitas. Yang artinya saya biasanya, ya, kata biasanya, sering, jarang, itu adalah bentuk frequent adverb atau keterangan yang berlangsung dengan tingkatan tertentu. Kalau selalu berarti setiap saat. Kalau biasanya, nah berarti ada beberapa momen tapi tidak lebih besar dari selalu, yaitu tingkatannya. Kalau sering berarti all the time, ya. Kalau jarang berarti hampir mungkin jumlahnya sedikit lah gitu dalam kurun periode tertentu. Nah, kalau ketemu pola-pola kayak begini, maka kalian gunakannya bentuk present simple. Ya, Miss kasih catatan di sini. Berarti kalian pilihnya di sini jawabannya adalah meet. Karena present simple selalu pakai verb pertama. Jadi kalimatnya menjadi I usually meet my friends after school. Rutinitas. Saya biasanya atau selalu biasanya ya ketemu teman saya after school, ya, habis pulang sekolah. But I've got a test tomorrow. Tetapi saya sekarang ada saya harus ada tes buat besok, ya. Berarti dia. Nah, so now I berarti ada kata now berlangsung sekarang. Kita gunakan am starting. Ya, jadi kita bahas di pertemuan yang pertama, mungkin yang disebutkan sesuatu yang kalau ada kata now, ya, clue-nya gunakan selalu bentuk to be tambah verb ing. Kalau ada kata usually atau always atau seldom atau never, maka kalian gunakan bentuk verb pertama. Jadi present simple atau simple present. Oke, sampai sini bisa dipahami? Atau bingung? Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 3. Hana tidy her room. Nah, di sini ada blank, blank, blank. I not believe it. Ya, ada kata believe, ya, selalu gunakan bentuk simple present. Karena ini adalah ungkapan, ya. Jadi jangan gunakan to be.
Jadi kalau udah ada begini, kalian gampang aja. Langsung aja, I don't believe. Ya, berarti apa? Kalian melihat sesuatu nih sekarang karena kalian mengungkapkan I don't believe it. Nah, berarti di sini bentuknya adalah Hannah is tidying her room. Ya, Hannah is tidying her room. Okay, and I don't believe it. Seperti itu. Nah, nanti nomor 4 sampai 6 adalah tugas kalian. Nomor, untuk penjelasannya ini apa bisa dipahami? Insya Allah, Miss. Berarti kita sudah punya 7 ya, 7 tugas kalian. Oke, nah ini nggak usah gampang ini. Nah sekarang yang bentuk past simple. Ya. Bentuk past simple ini adalah bentuk kalimat past tense atau lampau ya, bentuk lampau ya. Nah dari kata live nih bentuk pertamanya adalah live. When ini dari kata go, ini begin, ini meet, ini dari kata become, ini want, ini marry. Nah, tugas kalian adalah cari jawaban di atas ini dan masukkan ke dalam bentuk kedua. Jadi pilihan ini aja, ini hanya informasi buat kalian ya, bentuk pertamanya. Oke. Kalau sudah, ya pertama kalian pilih nih, misalkan gini, The Beatles bla 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 playing together in 1960. Kira-kira jawabannya yang mana nih? Begin. Live. Betul. Oke. Kalau sudah dapat jawabannya, nanti tugas, Miss kasih tambahan tugas. Tambahan tugas kalian adalah tadi kalimatnya adalah The Beatles begin apa tuh? Playing together in 1960. Oke. Nah, tadi sudah kasih lihat bentuk pertamanya ya, verb satunya. Nah, tugas kalian adalah ini kalimat positif. Sekarang kalian bikin ke kalimat negatifnya. Ya. Caranya adalah seperti ini. Bentuk verb kedua kalau dijadiin bentuk kalimat negatif menjadi The Beatles did not, ini kalimat negatifnya pakai did, begin, nah, beginnya perhatikan harus kembali ke bentuk pertama. The Beatles did not begin playing together in 1960. Ini bentuk negatifnya. Lalu bentuk interrogatifnya adalah did-nya dipindah ke depan. Did the Beatles, ini harus huruf besar, begin playing together in 1960. Nah, bentuk kalimat aja. Jadi perhatikan, kalau sudah menggunakan kata did, bijinya harus kembali ke bentuk yang ke-1. Makanya tadi kasih contoh. Ya. Jadi ini nanti kalian gunakan ketika bentuk kalimat negatif, kalimat interrogatif, gunakan kata kerja bentuk pertama.
Jadi kalian pilih dulu, cari jawabannya di atas nih, yang mana yang cocok untuk dijadikan jawaban. Setelah itu di masing-masing kalimat yang sudah kalian dapatkan jawabannya, buat seperti ini. Jadi masing-masing satu kalimat itu punya 3 bentuk sentence. Positif, negatif, dan interrogatif. Gitu. Bisa dipahami tugas yang ini? Bisa, Miss. Bisa ya? Oke, jadi seperti itu ya. Ini yang untuk bentuk kalimat kedua. Untuk bentuk past tense. Cuman itu aja sebenarnya, ini tadi kita sudah. Jadi yang nanti akan keluar di UTS itu adalah bentuk simple present, present continuous, adjective, lalu ada kita untuk semester ini akan ada keluar materi listening ya. Jadi nanti kita akan ada listening sama reading comprehensive. Itu aja. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, kalau nggak ada kalian bisa. Jadi kenapa did, Miss? Karena kita bersimulasi dari bentuk tadi. Kalau bentuk simple present, kata kerja bantu yang kalian gunakan adalah do atau does. Ini digunakan ketika kalian membuat kalimat negatif atau interrogative. Ya. Nah, contoh di soal nomor 1. I play badminton. Ini namanya kalimat positif. Kalau disuruh merubah kalimat interrogative, karena nggak ada to be, nggak ada is, nggak ada am, nggak ada are, maka kalian butuh yang namanya kata kerja bantu. Nah, kalau di bentuk present, ya, kata kerja bantu untuk selain he, she, it, kalian gunakan do. Jadi, do you play badminton? Jadi kalau dari kalimat positifnya I play badminton, saya bermain badminton, terus kalimat ini mau dibikin kalimat tanya, apakah kamu main badminton? Nah, kalian cukup gunakan do. Do you play badminton? Seperti itu. Lalu, kalau kalian mau bilang tidak bermain badminton, maka kalian gunakan I do not play badminton. Oke, nah ini kalimat negatifnya. Nah, karena ini dibentuk present ya, simple present. Simple present selalu gunakan kata kerja bentuk pertama. Nah, sekarang kata kerjanya Miss berubah. I played badminton. Berarti sudah berlangsung nih. Makanya dibilang lampau. Bentuk past selalu gunakan kata kerja bentuk kedua. Ya. Kata kerja bantu yang berlaku untuk seluruh subjek adalah did. Ya. Jadi ini fungsinya sama nih kayak do. Ya. Nah, ketika kalian mau merubah ke dalam bentuk negatif, ya, maka kalian gunakan did. I did not play. Ya. Kalau sudah ada did, maka play-nya harus kembali ke bentuk pertama. Nah, tadi ditanya, kenapa Miss pakai did? Karena kalian sudah menguraikan sebenarnya kata play ini adalah play tambah did. Ketika kalian merubah ke dalam bentuk negatif menjadi I did not, berubah langsung kembali ke bentuk asalnya. Kenapa? Karena sudah ada did. Jadi I did not play badminton. Tapi ini hanya khusus ya
Sorry, ini berlaku untuk verb kedua saja, ya. Kalau nanti bentuknya past participle, dia akan berbeda, ya. Jadi itu, kenapa dia jadi did? Karena kalian uraikan untuk membentuk kalimat negatif dan kalian butuh kata kerja bantu, ya. Lalu kalau bentuk kalimat interrogatifnya, tinggal diletakkan saja did-nya di depan. Did you play badminton? Nah, perhatikan selalu dalam bentuk verb pertama ketika merubah kalimat negatif dan interrogatif. Ya, tadi siapa nanya? Saya Miss. Kurniawan. Muhammad Siddiq. Oh, Sidki. Saya Nggak lihat mukanya, nggak lihat ini. Jadi udah paham sampai sini? Miss. Oke. Jadi tugas kalian ini, ulang lagi. Mana ya tadi? Oke, ini worksheet ini ya 3 sampai 6. Pilih Terus gua ini 4 sampai 6. Lalu ini, kalian pilih dulu jawabannya lalu dibentuk kayak begini. Ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, silahkan. tugasnya mana, Miss? Aduh, barusan aja, Miss. Dia ngantuk, Miss, kurang minum. siapa sih tuh? Hah? Kurniawan, Miss, Power merah. Kamu kebanyakan pakai topeng sih. Ayo, udah ya. Agak ada, Miss, kurang minum, Miss, kurang minum. Topeng dari mana, Miss? Berarti udah bisa ya. Yang lain ada yang ingin ditanyakan? Ini kalian udah bisa menggambarkan nanti kayak apa ya? Oke. Oh, yang listening itu gimana, Bu? Kalau listening besok pertemuan ke-6 misalkan kasih tahu nanti modelnya kayak gimana. Oke, Miss. Ya. Sebentar sebelum pada bubar kita foto dulu untuk presensi. Foto kita, Miss. Gue belum. Ini siapa sih? Senang banget fotonya. Yes, Miss. Bolehnya, Miss. Emang kita foto dulu. Lain nggak? Nggak ada, Miss. Foto kita, Miss. Mana yang ngerokok? Biar aja yang ngerokok lah. Nggak bercanda. Walaupun kalian daring, tapi kalau bisa tetap sopan. Oke. Jadi, selalu oh ya, Miss mau minta maaf ya kemarin masih ada yang belum diperiksa ya tugasnya. Nanti akan dulu dari ini. Karena banyak banget. Nurfala belum. Oke, Nurfala, Salwa. Oke. Febri, Rubia, Afriza. Ayo udah cepat. Karena bisa kasih waktu 2 jam untuk kerjaan tugas. Ya udah mau sampai jam berapa? Oke, Jam udah. one, two,
7 malam aja. Oke, dia downloadnya malam. Karena kerja bisa nggak sampai jam 7? Ya, Miss, insya Allah. Ya, dengan saya itu. Oke ya. Please do your exercise up to 7 p.m. Next week we will discuss for listening and speaking section, ya. And those are for our middle test materials, ya. Jadi minggu depan sectionnya adalah kita listening sama speaking, semua materinya adalah untuk UTS kalian, ya. Ada pertanyaan? Berapa lagi ya? Nanti akan di posting apa linknya ya. Oke, kita akhiri dengan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week.